Sungguh ya Tuhan, di dalam tangan-Mu yang kuat itu, kami percaya kami akan menemukan tempat terbaik. Kami akan mendapatkan kekuatan. Kami akan mendapatkan perlindungan. Kami akan mendapatkan pemeliharaan. Ke dalam tangan-Mu yang kuat itu ya Tuhan. Pada pagi ini kami umat-Mu berkumpul. Kami rindu kami boleh mendapatkan siraman kekuatan daripada firman-Mu. Di tengah-tengah kami menghadapi hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Di tengah-tengah hidup yang sedang sulit saat ini. Kami butuh dikuatkan oleh Engkau. Kami butuh diteguhkan akan janji pemeliharaan-Mu. Bahwa janji-Mu adalah ajaib adanya ya Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada setiap kami. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan. Pakai untuk boleh menyatakan isi hati Tuhan bagi gereja-Mu, bagi setiap kami. Tuhan tolong juga setiap kami yang duduk mendengar. Izinkan kami boleh memberikan hati kami yang terbaik, pikiran kami yang terbaik, waktu kami yang terbaik, untuk kami boleh duduk mendengar apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kami. Berbicaralah ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus demikian kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara gak puasa kan ya? Kalaupun berpuasa sudah lewat bulan puasa ya. Shalom Bapak Ibu. Ya begini berasa ya. Berasa banyak kursi kosong ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau dua kita agak penuh. Kali ini berasa kosong. Selamat liburan bagi yang tidak hadir, bagi yang berpergian. Kami juga menyambut selamat datang, selamat menikmati kembali Banjarmasin bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang berdatangan ya. Momen liburan ini banyak keluarga yang saya lihat dari sini yang berkunjung ke Banjarmasin. Kami menyambut dengan hangat, bersyukur kita punya kesempatan beribadah, menikmati hadirat Tuhan bersama. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, hari ini saya mau mengawali khotbah saya dengan menunjukkan sebuah gambar. Nah, saya rasa kita nggak usah nunggu lama, nggak usah nanya-nanya di Google. Kita pasti bisa langsung tahu di mana lokasi foto ini diambil. Di mana Bapak Ibu? Nggak ada yang tahu. Wah, ini bukan orang Banjar nih ya. Mari orang Banjar. Di mana ini fotonya nih? Pasar Apung dah. Ya Bapak Ibu ya, Banjarmasin terkenal dengan Pasar Apung ya. Bapak Ibu Saudara, kira-kira kita perhatikan gambar ini. Apa yang aneh dari foto ini? Bapak Ibu Saudara bisa kelihatan? Apa yang aneh dari foto ini? Coba perhatikan baik-baik. Coba lihat kali-kali aja di situ ada wajah artis. Ada wajah siapa? Musa Wahyudi di situ kali ya. Ada yang aneh dari foto ini Bapak Ibu? Ada yang tahu apa yang aneh dari foto ini? Jualannya. Kenapa jualannya? Ini ya. Bapak Ibu Saudara, memang ini gambar Acil. Acil Banjar, saya nyari ciri khas Acil Banjar terkenal dengan apa Bapak Saudara? Nah itu, bakul di atas kepala, itu Acil Banjar. Ya. Apa yang membingungkan, apa yang aneh dari foto ini Bapak Saudara ya? Saya yakin kita agak bingung, kenapa itu bakul dipegang-pegang di atas kepala gitu kan ya? Rasa-rasanya kita pengen nanya, Cil, taruh itu bakul gitu kan. Kita pengen nanya, Cil gak capek? Cil itu turunin aja, masih banyak tempat kosong kan ya. Saya rasa kita kayaknya kalau ada di klotok itu ya, kita pengen nanya. Kenapa sih Cil itu dibawa-bawa gitu kan? Gak capek? Taruh, itu banyak tempat gitu kan. Nanti malah jatuh sama orangnya sekalian. Kita bisa memunculkan banyak pertanyaan yang bingung dengan sikap si Acil. Kenapa itu bakul tidak diturunkan? Saya kira pertanyaan yang sama juga Bapak Ibu Saudara akan tanyakan. Waktu Bapak Ibu Saudara lihat foto saya begini.
masalah contoh Desi. Lagi error gitu kan. Ngapain itu keranjang dibawa-bawa ke tempat tidur? Kalau mau tidur taruh dulu si keranjang kan gitu. Ngapain tidur-tidur itu bawa-bawa keranjang? Enggak capek, enggak risih, enggak kesusahan gitu kan? Kita mungkin ada yang nanya, Tante Desi itu keranjang isinya apa sih sampai dibawa tidur? Jangan-jangan seonggok berlian, 10 kilo emas, katanya emas lagi anjlok nih ya, jadi dipegang supaya nggak hilang. Bapak Ibu Saudara, bukankah foto ini juga sering menggambarkan keadaan kita hari-hari ini? Bukankah kita juga sering memikul beban pikiran, beban kekhawatiran, beban kecemasan, kita bawa kemana-mana sepanjang hari. Dari pagi, siang, bahkan sampai malam. Kita bawa bahkan ke tempat tidur. Kita membawa banyak sekali isi di keranjang pikiran kita yang kita nggak tahu bagaimana cara meletakkannya. Bapak Ibu Saudara, saya yakin banyak di antara kita yang hari ini duduk, tidak peduli tua muda, mungkin kita adalah orang-orang yang sering mengalami pikiran kita, otak kita itu seperti roda yang berputar, tidak mau selesai-selesai. Terus saja bolak-balik memikirkan hal itu lagi, mengkhawatirkan yang itu, takut akan kecemasan akan hal yang sama berulang-ulang. Gak mau berhenti. Seperti kotak yang mengisi penuh keranjang pikiran kita. Sampai kekhawatiran itu bukan sekedar menjadi pikiran. Berapa banyak di antara kita kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan, ketakutan pada akhirnya mengganjal di dada, membuat dada ini begitu berat, begitu susah nafas, dan kita bolak-balik menghelakan nafas yang panjang. Berat. Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak juga di antara kita yang bergumul dengan waktu tidur. Begitu susah memejamkan mata. Kekhawatiran itu muncul bolak-balik. Masalah itu gak selesai-selesai di pikiran ini. Mata perih tapi tidak bisa terpejam. Tidak bisa tertidur. Mungkin saudara juga mengalami hal yang sama ketika mengkhawatirkan tentang masa depan. Tentang keadaan ekonomi keluarga. Tentang pekerjaan. Tentang usaha, tentang anak yang berada jauh di sana, tentang kesehatan yang gak beres-beres. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh, saya mengajak kita berhenti sebentar. Mari kita coba tarik nafas yang dalam ya, sama-sama saya. 1, 2, 3. Dengan nafas lega itu, saya mengajak kita memberanikan diri untuk memikirkan, membawa keluar satu kekhawatiran yang akhir-akhir ini mengganjal di pikiran kita. Mari kita dengan penuh keberanian, dengan kejujuran, kita mengeluarkan satu saja kekhawatiran yang hari-hari ini mengganggu tidurmu, yang hari-hari ini mengganggu konsentrasimu, yang hari-hari ini begitu menggelisahkan hatimu. Saudara, masing-masing kita jangan sampai terlewatkan gratis. Ya. Keluarkan satu kekhawatiran itu, saudara ya. Mari pakai kesempatan ini. Saudara pikirkan masing-masing punya kekhawatiran yang berbeda. Terhadap anak, terhadap pasangan yang jauh, terhadap masa depan anak-anak, sekolah, kebutuhan, kontrakan, perusahaan yang mulai membuat perampingan, macam-macam. Saudara pikirkan satu di masing-masing kita, sudah ya? Bapak Ibu saudara bisa ikutin ya, kita pikirkan satu kekhawatiran hari ini mengganjal kita. Kemudian saya mengajak kita secara visualisasi, kita angkat tangan kita yuk sebentar. Tangan kita bisa diangkat ya, tangan. Biarkan terbuka, kita angkat. Terus dengan mata kita sendiri, jangan mata orang lain, mata kita ya, kita tatap tangan kita.
Ya, kita tatap telapak tangan kita. Kemudian mari kita dengan berani, dengan kejujuran, dengan kerendahan hati, kita ucapkan kekhawatiran itu. Gak perlu suara keras. Dalam hati juga gak apa-apa. Ucapkan itu, kita mau tangkap di tangan kita. Kita coba ya. Apapun itu kekhawatiran kita. Saudara, tangan diangkat, mata memandang kepada telapak. Kita mulai ucapkan kekhawatiran kita. Setelah saudara mengucapkan, saudara genggam saudara. Udah genggam? Genggam ya, digenggam. Setelah diomongin, kita ibaratkan kekhawatiran itu sudah di tangan kita, kita tangkap. Kalau yang susah nangkap, berarti kekhawatirannya banyak. Gak bisa nutup, gak muat. Kita coba ya. Bapak Ibu Saudara, tangan ini saya minta untuk tetap digenggam sampai dengan selesai ibadah. Kuat? Kuat gak? Gampang loh, cuma menggenggam tangan, gak pakai beban loh ini ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan nanti melihat bagaimana kekhawatiran ini seberapa kuat tangan kita menggenggam. Kita coba ya. Bapak Ibu Saudara boleh mulai meletakkan di kursi, di kaki. Tapi jangan dibuka. Nanti kekhawatirannya kabur, pindah ke tempat orang lain pula kan, bingung kita ya. Nah, digenggam tetap ya, tangan tetap di kepala. Bapak Ibu Saudara boleh turunkan, senderkan di badan atau di kaki ya, tapi jangan dibuka ya. Kita akan melihat bagaimana kekhawatiran ini kita bisa bawa kepada Tuhan. Kita akan coba belajar apa yang Tuhan mau lakukan dengan kekhawatiran kita ini. Saudara ya, tahan kekhawatirannya ya. Mana genggamannya? Aman? Jangan biarkan lari ya Bapak Ibu Saudara ya. Jangan sampai dia kabur ke tempat orang lain ya. Kasihan orang lain ya. Orang lain punya banyak kekhawatiran juga ya. Kita udah pegang ya. Bapak Saudara, dengan tangan tetap tergenggam, kita akan membaca Alkitab kita. Gak bisa buka kan? Gak bisa buka Alkitab kan ya? Gak bisa buka apa itu namanya, handphone ya, untuk pencet sana sini tombol di handphone kan? Nah, saya sengaja, saya sediakan di sini ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tangan tetap tergenggam ya. Ini melatih konsentrasi kita juga supaya Bapak Ibu Saudara gak pegang-pegang HP main-main. Juga supaya kita tetap fokus. Ini mau di kemana nih kekhawatirannya? Kita akan hari ini belajar. Saudara, kita akan membaca apa yang Tuhan ingin kita lakukan terkait dengan kekhawatiran kita dari 1 Petrus pasal yang ke-5. Kita akan membaca secara bergantian Bapak Ibu ya. Saya membaca di ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara juga di ayat ke-7, sebelah sana ya, 7 ya. Kemudian kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita mendengarkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan terkait kekhawatiran kita dalam 1 Petrus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-6 demikian berbunyi. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu Saudara, surat 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat, kepada orang percaya yang tersebar di Asia Kecil. Waktu itu mereka mengalami tekanan hidup yang tidak mudah. Mereka mengalami ancaman, mereka difitnah, mereka dianiaya, mereka dilecehkan, bahkan mereka sampai diancam untuk dibunuh, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena apa? Karena mereka mempertahankan iman mereka sebagai orang Kristen. Dalam kondisi jemaat seperti inilah, dalam hidup yang tidak mudah seperti inilah, Rasul Paulus menulis surat 1 Petrus ini sebagai sebuah surat yang menghibur, menguatkan, bahkan ia rindu memberikan pedoman kepada jemaat Tuhan yang sedang mengalami hidup yang tidak mudah itu. Bapak Ibu Saudara, kepada umat Tuhan yang menghadapi situasi hidup yang sulit itu, Rasul Paulus pertama-tama ia mendorong umat Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, ini menarik sekali. Waktu orang percaya menghadapi musuh, menghadapi mereka yang melecehkannya, menghadapi mereka yang sengaja menganiaya, justru Tuhan mendorong umat Tuhan untuk merendahkan diri, bukan kepada manusia, bukan kepada mereka yang menganiaya, bukan kepada mereka yang lebih berkuasa, bukan, tetapi kepada Tuhan, saudara. 1 Petrus 5 ayat 6 ini dikatakan merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat.
Ibu saudara, coba kita tes dulu. Mana kepalan tangan tadi? Masih kuat? Masih ya? Masih enak menggenggam ya? Tapi nyaman gak saudara? Saya rasanya tadi khotbah begini-begini kayak mau ninju orang ya. Gak gampang ya. Rasa-rasanya gak semua tuh yang mau menggenggam. Capek lah contoh. Ngapain juga? Gak ada juga. Saudara, ini adalah sebuah penggambaran bukti bahwa engkau dan saya punya tangan yang lemah. Kita begitu gampang capek. Kita begitu gampang lelah. Kita begitu gampang longgar. Kita gak kuat. Oleh karena itu Rasul Petrus mendorong umat Tuhan. Pertama-tama merendahkan diri di bawah tangan siapa? Tangan Tuhan yang kuat. Tangan engkau dan saya, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lemah, kita bisa capek, kita bisa nyerah, kita bisa gak mau genggam lagi. Tapi tangan Tuhan itu adalah tangan yang kuat. Kalau begitu pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mempercayai tangan Tuhan? Tuhan berkata, percayalah kepada tangan Dia yang jauh lebih baik, yang jauh lebih kuat daripada tanganmu dan tanganku. Caranya bagaimana? Kita akan melihat ayat yang ke-7 dari surat ini, 1 Petrus 5. Ini adalah pesan inti daripada khotbah hari ini. Ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di tengah-tengah kondisi hidup yang tidak mudah, Rasul Petrus mendorong umat Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyerahkan. Bapak Ibu Saudara, kata serahkanlah pada bagian ini dalam bahasa aslinya punya makna literal atau harfiah itu seperti melempar, mencampakkan, mendorong keluar ke suatu permukaan atau objek yang lebih, entah lebih besar, lebih kuat, atau lebih lebar, suatu permukaan lebih. Kata serahkan ini pada Alkitab kita dalam Perjanjian Baru hanya muncul 2 kali. Pertama pada bagian ini dan yang kedua adalah pada peristiwa di kitab Injil, bagaimana orang-orang banyak pada saat itu melemparkan jubah-jubahnya di lantai untuk dilalui oleh Tuhan Yesus dan keledainya pada Minggu Palem. Nah itu kata yang sama, dan hanya muncul 2 kali. Jadi waktu dikatakan serahkanlah, kita melemparkan, mencampakkan, mengeluarkannya. Bapak Ibu Saudara, kata serahkan di sini berarti sebuah kesadaran, sebuah perbuatan aktif. Kata ini memang mengandung kata aktif. Artinya apa? Kita diminta oleh Tuhan untuk menyerahkan dan bukan pasrah. Apa beda serahkan dan pasrahkan? Bapak Ibu Saudara, waktu kita menyerahkan kepada Tuhan, kita mengakui Tuhan sebagai otoritas tertinggi, kita mengakui Tuhan yang memegang kendali dan kita melakukan bagian kita. Kita melakukan tanggung jawab kita. Sekali-kali kita tidak diundang oleh Tuhan untuk pasrahkan hidupmu kepada Tuhan, tidak. Karena pasrah itu berarti kita pasif, kita hanya biarkan nanti Tuhan tolong, tidak. Tapi dikatakan dengan begitu jelas, serahkanlah. Kita perlu aktif menyadar bahwa menempatkan Tuhan sebagai pihak yang tertinggi, sebagai pengendali hidup, dan kita tetap mengerjakan bagiannya. Jadi Tuhan sebagai pengendali penentu hasil dan kita mengerjakan tanggung jawab kita, bagian kita. Jangan dibalik. Jangan seperti orang Kristen yang hari ini yang gampangan. Orang Kristen gampangan. Dia pasrah, apapun yang Tuhan mau lakukan terserah. Dan kemudian menuntut Tuhan mengerjakan tanggung jawab kerjaannya sendiri. Saudara, hati-hati. Kita diundang oleh Tuhan untuk menyerahkan dan bukan pasrahkan. Artinya adalah engkau dan saya mempercayai Dia, menyadarkan diri bahwa Dia pemegang kendali dan kita perlu mengerjakan bagian kita. Kata serahkan pada bagian ini Bapak Ibu Saudara juga mengandung makna berkelanjutan. Jadi waktu didorong oleh Rasul Petrus, serahkanlah, bukan perlu sekali doang. Kalau udah serahkan jangan lagi yang bukan. Bukan sekali untuk perfect selesai, bukan. Bersifat berkelanjutan, seolah-olah Tuhan sedang mengundang engkau dan saya Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada Dia, dan Dia adalah pribadi yang tidak jemu-jemunya untuk engkau dan saya datangi. Waktu Tuhan mendorong serahkanlah, Tuhan membuka dirinya untuk kita datangi berulang-ulang, terus menerus. Bukan hanya hari ini, kita besok boleh serahkan, besok lagi boleh serahkan, seterusnya. Kita boleh serahkan kepada Dia. Kenapa? Karena Tuhan memberi dirinya
untuk engkau dan saya. Ia tidak jemu-jemu untuk berhadapan dengan hidupmu dan hidupku. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak memberikan persyaratan apapun perihal kekhawatiran yang kita boleh bawa kepada Tuhan. Alkitab tidak mengatakan serahkanlah sebagian kekhawatiranmu. Alkitab juga tidak mengatakan serahkanlah kekhawatiranmu yang penting-penting saja. Alkitab juga tidak mengatakan serahkanlah kekhawatiranmu yang bisa menyebabkan kerugian besar. Tidak. Alkitab dengan jelas mengatakan serahkanlah segalanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya boleh datang kepada Tuhan membawa apapun. Kita boleh datang kepada Tuhan membawa segala bentuk kekhawatiran kita, bahkan yang paling remeh sekalipun. Kita boleh datang kepada Tuhan membawa segala ketakutan kita, kecemasan kita akan hal-hal yang kita pikir masa sih Tuhan mau peduli? Yes, Tuhan mau peduli. Kita boleh bawa kepada Tuhan perihal hal-hal yang kita pikir, aduh masa sih Tuhan mau ngurus anak saya yang jauh di sana, padahal dia sendiri aja gak peduli dengan hidupnya. Ya, Tuhan mau peduli. Mungkin kita berpikir masa sih Tuhan mau peduli dengan hidupku, dengan kondisi keluargaku, aku sendiri begitu susah. Tuhan mau peduli. Masa sih Tuhan aku boleh bawa kepada Tuhan tentang kesulitan aku di pekerjaan yang tampaknya orang lain rasanya pekerjaan itu begitu remeh. Ya, Tuhan peduli. Masa sih saya boleh bawa kepada Tuhan untuk sakit penyakitku yang kayaknya salahnya di aku, yang tampak-tampaknya ini penyakit sepele yang gak sembuh-sembuh. Tuhan peduli Bapak Ibu Saudara. Segalanya kita boleh bawa kepada Dia. Tidak ada pengecualian. Kita boleh bawa untuk masa depan kita yang kita gak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita boleh bawa akan kondisi orang tua kita yang kita nggak bisa lihat dengan mata kita. Kita boleh serahkan kepada Tuhan kekhawatiran kita terhadap biaya kebutuhan hidup yang kita nggak tahu dari mana akan datangnya itu uang. Kita boleh bawa segalanya kepada Tuhan. Di sisi lain Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan mengatakan kita boleh membawa segalanya kepada Tuhan, Alkitab juga ingin mengungkapkan kepada kita bahwa Ia Allah yang mengenal engkau dan saya dengan begitu detail. Ia tahu betul engkau dan saya itu begitu lemah. Ia tahu, Ia kenal dengan sangat engkau dan saya yang begitu gampang takut, begitu gampang khawatir, yang begitu gampang kesakitan, yang begitu gampang ketakutan. Ia tahu itu semua. Itulah sebabnya Ia Allah yang maha tahu. Ia mengundang engkau dan saya. Tidak perlu ada yang kita tutupi daripada Dia. Engkau khawatir akan masa depan, akan pasangan hidup anakmu, bawa itu kepada Tuhan. Engkau khawatir akan kondisi pekerjaan yang tampak-tampaknya tidak ada kemajuan. Engkau khawatir akan posisi engkau tidak sanggup mencapai target. Bagaimana nanti hari depan? Engkau boleh bawa itu semua kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu, Dia mengenal dengan sangat siapa kita, anak-anaknya. Kita bawa itu kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-7 waktu bicara tentang kekhawatiran ditutup dengan sebuah kebenaran yang begitu kuat. Ia yang memelihara kamu. Maksudnya adalah firman Tuhan tidak mengatakan Ia yang pernah memelihara kamu, tidak. Firman Tuhan juga tidak mengatakan Ia yang akan memelihara kamu, tidak. Alkitab dengan jelas mencatat pemeliharaan Tuhan sedang terjadi saat ini. Artinya Ia adalah Allah yang kekal itu, yang tidak perlu engkau dan saya ragukan lagi kesanggupannya. Ia sanggup memelihara hidupmu kemarin. Ia pasti sanggup memelihara hidupmu hari ini. Dan Ia pasti sanggup memelihara hari esokmu. Kebenaran yang kuat yang perlu engkau dan saya pegang. Dunia boleh ribut, dunia bisa berubah, dunia bisa kacau. Dia Allah yang pasti dan telah dan akan terus memelihara hidupmu dan hidupku. Saudara, dan yang lebih indah lagi,
Waktu saya merenungkan bagian ini, saya melihat kata kamu Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang kekal itu, dikatakan oleh firman Tuhan, ia memelihara, bukan memelihara dunia Bapak Ibu Saudara ya. Alkitab tidak mengatakan ia memelihara dunia, ia memelihara alam semesta, ia yang memelihara ciptaan, tidak. Alkitab menggunakan kata yang begitu personal. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara, memelihara hidup kita satu persatu. Tuhan sedang berbicara secara personal kepada hidupmu dan hidupku. Tuhan menyatakan dirinya sebagai pribadi yang mau berurusan langsung dengan diri kita. Dan ia memegang janjinya. Tuhan memelihara kita Bapak Ibu Saudara, bukan karena kita, bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, bukan karena saya layak. Bukan. Kamu dipelihara oleh Tuhan karena Ia peduli dan mengasihi hidupmu dan hidupku. Bukan karena diri kita, tapi karena Dia yang adalah kasih dan yang peduli itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Tuhan mendorong umat Tuhan menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya, Tuhan juga memerintahkan umat Tuhan untuk hidup percaya kepada pemeliharaannya. Namun menariknya, Tuhan juga memberikan peringatan agar kita mawas, agar kita sadar, berjaga-jaga. Ayat yang ke-8 dikatakan, sebab lawan kita si iblis sedang berjalan, berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Waktu Tuhan sadar anak-anak Tuhan itu begitu mudah jatuh di dalam kekhawatiran, Tuhan mendorong kita menyerahkan kepada Tuhan. Tapi pada saat yang bersamaan, Tuhan juga memberikan peringatan, sadar dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis sedang berkeliling, mengaum-ngaum seperti singa yang hendak menerkam mangsanya. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara pernah melihat singa mengaum-ngaum menerkam mangsa? Saya rasa nggak ada yang melihat langsung kayaknya ya. Kalau ada biasanya yang model-model saya yang berlemak gitu jadi incaran duluan ya. Jadi sebelum saya nonton saya dimakan duluan gitu kan ya. Bapak Saudara, tapi setidaknya kita punya gambaran bagaimana singa menerkam mangsa. Nah, saya menemukan sebuah video dokumentasi kehidupan di alam singa yang menerkam mangsa. Sorry. Ya. Boleh bantu ditayangkan? Bapak Ibu perhatikan ya. Ada suaranya ya. Kelihatan singanya Bapak Ibu? Di mana singanya? Kelihatan ya? Bapak Ibu waktu melihat si singa hendak menerkam mangsanya, dia jalan keliling mengaum-ngaum enggak? Bersuara enggak? Apa yang dilakukan oleh singa? Dia mengendap-endap, memastikan tidak ada suara. Kemudian apa yang dilakukan? Dia terkam mangsanya, betul? Lah kalau begitu Alkitab salah dong. Mana ada singa yang mengaum-ngaum mau menerkam mangsa? Beda nih. Nah, singa yang bagaimana yang mengaum-ngaum waktu mau menerkam mangsa? Saya kasih lihat ya video kedua. Singa yang mengaum-ngaum waktu mau menerkam mangsa. Singa apakah itu? Silakan. Video yang kedua. Everybody loves seeing you on the camera, and we're sharing you with the world right now. So let's let you in to get a delicious treat. Come on, Max. We're gonna open it up in 3, 2, 1. All right, let's go, Max. Oh, here he comes. Here he comes. He's checking it out. Will he get the snapper? We're interfering with him. Max. Garang ya Bapak Ibu ya. Singa apa yang mengaum-ngaum menerkam mangsa? Singa yang
dalam kandang. Bapak Ibu Saudara, apa artinya? Memang benar, singa iblis itu punya tipu muslihat, tetapi ia telah dikandangkan oleh Kristus. Ia telah dikalahkan oleh Kristus. Ia telah ditaklukkan oleh Kristus. Benar, singa iblis itu punya tipu muslihat untuk menjatuhkan anak Tuhan. Tapi sekali-kali yang engkau dan saya hadapi bukanlah singa yang masih punya kuasanya untuk mengejar mangsanya, bukan. Yang engkau dan saya hadapi dalam kehidupan ini adalah singa yang sudah ditaklukkan, yang sudah dikandang, yang sudah dikalahkan oleh siapa? Oleh Kristus. Jadi kalau hari ini ada anak-anak Tuhan yang jatuh dalam dosa akibat kekhawatirannya, akibat ketakutannya, akibat kecemasannya, itu bukan singanya keluar kandang menerkam orang Kristen, bukan. Itu seperti orang Kristen yang masuk ke kandang singa yang merelakan dirinya. Sebab kenapa Tuhan katakan engkau dan saya sudah dimerdekakan? Sebab kenapa si iblis itu sudah ditaklukkan, ia sudah dikalahkan, ia sudah dikandang, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, apapun bentuk kekhawatiran hidupmu, apapun ketakutan yang hari ini begitu membuat engkau sesak, apapun permasalahan hidupnya begitu sulit sekalipun, sekali-kali engkau tidak perlu takut. Oleh sebab apa? Si jahat yang bisa membuat engkau jatuh oleh karena kesusahan itu, oleh karena kekhawatiran itu, telah dikandang oleh Tuhan. Hari ini engkau dan pasti bisa mengatasi kekhawatiran kita. Oleh sebab apa? Si singa itu, si iblis itu telah ditaklukkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan mau kalah dari kekhawatiran. Jangan mau dikalahkan oleh kecemasan. Jangan mau dikalahkan oleh permasalahan hidup ini. Sebab kenapa? Tuhan sudah menaklukkan bagian tersulit dalam hidup ini. Kristus yang menjadi manusia telah menjadi teladan bagi engkau dan saya. Apa arti merendahkan diri di hadapan Tuhan? Percaya kepada tangan Dia yang ajaib itu, tangan Ia yang kuat itu. Engkau dan saya yang hari ini memahami Kristus yang disalibkan, itu adalah sebuah jalan, sebuah undangan. Kita bisa datang kepada Tuhan, membawa segala kekhawatiran kita kepada Dia. Kristus yang bangkit itu telah menjadi bukti bahwa si iblis telah ditaklukkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun kekhawatiran hidupmu saat ini, apapun kegelisahan yang mengganggu pikiranmu, apapun ketakutan akan hari depan yang engkau tidak bisa atasi, jangan sekali-kali hadapi kekhawatiran itu dengan kekuatan tanganmu sendiri. Hadapilah kekhawatiran dengan kekuatan daripada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi. Jangan sekali-kali kita menghadapi kekhawatiran hidup ini. Entahkah itu masa depan anak, entahkah itu biaya kehidupan rumah, entahkah itu bagaimana soal pekerjaan kita, apapun itu bentuknya. Jangan mau menghadapi itu dengan kekuatan kita sendiri. Hadapilah dengan kekuatan daripada Tuhan. Sebab kenapa? Hari ini engkau dan saya perlu ingat, tangan Yesus yang berlubang paku itu sedang menanti engkau dan saya meletakkan genggaman kekhawatiran ini kepada tangannya. Hari ini tangan yang berlubang paku itu menanti engkau dan saya membawa segala ketakutanmu, segala kekhawatiranmu, segala masalahmu, segala kecemasanmu kepada tangannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maukah engkau menyerahkan genggaman kekhawatiranmu ini kepada Dia, tangan yang lebih kuat itu? Menyerahkan seluruh kekhawatiran akan perencanaan hari esokmu, apapun itu, maukah engkau menyerahkan kepada Dia? Saya mengundang jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Saya mengundang setiap kita
dengan tangan yang tergenggam. Apapun bentuk kekhawatiran yang hampir di hidupmu, yang hinggap di pikiranmu, yang mengganggu tidurmu, yang menyesakkan dadamu, mari saya mengundang saudara meletakkan tangan yang terkepal ini di dada saudara. Di hadapan Tuhan yang mengenal dengan sungguh ketakutanmu, yang memahami dengan sangat kegelisahan hatimu, yang mengetahui dengan pasti ketidakmampuanmu. Mari kita bawa kekhawatiran ini kepada Tuhan, menyerahkannya kepada tangan Tuhan yang kuat itu. Sebelum saya akan meminta dalam doa, dengan tenang saya mengajak Bapak Ibu Saudara mengulang kembali ayat 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Mengikuti setelah saya membacakan. Dengan kesungguhan, biarlah itu termaterai di dalam hati kita. Ayat yang merupakan undangan dari Tuhan untuk engkau meletakkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Masing-masing kita mari ikuti dengan perlahan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan, kami pegang janji Tuhan. Kami imani janji Tuhan bahwa Engkau telah memelihara kami kemarin. Engkau pasti memelihara kami hari ini. Dan Engkau akan terus memelihara kami esok. Dengan tangan yang tertuju kepadamu ya Tuhan, kami bawa kekhawatiran kami. Kami letakkan kekhawatiran kami. Kami serahkan ketakutan kami. Kami taruh di hadapan-Mu ya Tuhan segala pergumulan kami. Sebab kami tahu Kau Allah yang memelihara kami. Ya Tuhan, tolonglah kami dengan keyakinan yang teguh, selalu percaya dan akan tetap percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.